Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir yang akan kita pelajari adalah materi CRUD dari PHP ini, dimana proyek ini harus selesai dalam 1 minggu ke depan. CRUD itu berasal dari 4 huruf ya. C-nya itu berarti create, R-nya itu berarti read, U-nya itu update, T-nya itu delete. Yang berarti create itu untuk insert data. Jadi nanti kita akan menggunakan query untuk memasukkan data di dalam database, seperti insert into nama tabelnya apa, lalu value-nya seperti apa. Lalu yang kedua read itu adalah untuk membaca data, atau dalam query di database itu adalah query bagian select bintang itu berarti semuanya, from dari tabel apa. Lalu ada update itu untuk merubah data. Nah, untuk query dalam database itu adalah update, lalu nama tabelnya apa, set, kolom ke-1 value-nya apa, kolom kedua value-nya apa, di mana yang mempunyai primary key apa gitu. Dan yang keempat itu delete itu maksudnya menghapus data dari database dengan query-nya itu delete from nama tabel where dimana si primary key-nya itu berupa yang A atau yang B, yang C, seperti itu. Langsung saja kita ke pembuatannya. Untuk disclaimer terlebih dahulu, untuk pembuatannya ini akan langsung pada tahap programming PHP-nya. Untuk bagian style HTML-nya nanti kalian gunakan masing-masing dan buatlah sekreatif mungkin gitu. Pertama-tama kita harus membuat dulu database-nya. Oke, setelah dibuat langsung kita membuat koneksi. Kita buat projectnya di htdocs. Kita bisa bikin folder baru, misalnya dengan nama Aboba. Yang pertama kita buat untuk mengkoneksikan database dengan PHP itu adalah dengan membuat koneksi. Untuk pembuatan koneksi ini bisa dengan perintah MySQL connect. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu database hostnya apa, database username-nya apa, database password-nya apa, dan database name-nya. Dari sini kalau ini diinikan satu-satu terlebih dahulu, baru dimasukkan variabelnya, atau bisa juga dengan cara satu baris seperti ini. MySQL connect. Yang pertama itu adalah database host. Untuk database host, karena kita pemanggilannya pakai localhost, jadi tulis saja localhost. Yang kedua, username-nya, karena secara default-nya itu username dalam XMPP itu root, jadi kita tulis root. Yang ketiga itu adalah password-nya. Untuk password-nya secara default-nya itu dikosongkan. Dan untuk nama database-nya sesuaikan dengan nama database yang tadi dibuat. Yang saya buat itu adalah nama database-nya Aboba. Nah, dengan begini koneksi telah berhasil dibuat dan bisa digunakan. Setelah membuat koneksi, kita akan membuat sebuah menu admin gitu. Kita save dulu dengan nama menu admin.php. Nah, yang akan ditampilkan di sini adalah sebuah tabel yang berisi
data-datanya yang nanti ada opsi untuk menghapus, menambah, dan mengubahnya atau mengeditnya. Jadi CRUD-nya itu berada di menu admin ini. Untuk caranya, pertama-tama kita akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Nah, karena tadi kita sudah membuat koneksi, kita tinggal panggil aja include once koneksi titik. Selanjutnya kita jalankan untuk meng-read atau meminta data produknya ke database dengan cara seperti pada baris ke-6 ini. Kita tampung dalam variabel result. MySQL query. Lalu di sini nama variabelnya yang dibuat dari koneksi. Ini nama variabel adalah MySQL. Selanjutnya masukkan perintah query-nya. Select bintang from nama dari tabelnya. Nama dari tabelnya yang dibuat itu adalah produk ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini masih dalam isi query-nya, belum jadikan sebuah data pada array, jadi kita masukkan hasil itu ke dalam satu variabel agar menjadi sebuah array yang nantinya bisa arraynya kita for each agar lebih mudah. Perintahnya kita masukkan ke dalam variabel data dari hasil yang variabel result ini dengan menggunakan fetch all MySQL YASOC. Setelah itu kita akan gunakan si HTML, bahasa HTML. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel yang dimana isi tabelnya itu adalah sesuai dengan field yang ada pada database. Di sini fieldnya itu adalah ID, nama, harga, dan gambar. ID, harga, nama, dan gambar. Serta satu tambahan lagi itu adalah untuk opsinya, untuk opsi hapus dan ubah. Satu TR ini berarti kan satu baris ya, satu baris untuk datanya. Nah, untuk baris data-datanya yang dimasukkan nanti itu adalah dengan TR lagi, dan datanya itu berasal dari database. Oleh karena itu kita akan for each dari hasil variabel data yang ada di baris kelima ini. Maka untuk perintahnya jangan lupa kita masukkan dulu ke PHP. Di sini sudah dalam zona PHP, langsung bisa digunakan for each. For each dari variabel data ya, pada baris kelima ada dalam variabel data sebagai key. Nah, pada setiap for each-nya nanti akan menjalankan tag tr, dimana dalam tag tr itu adalah ada 5 tag td. Yang pertama ini untuk menampilkan ID.
cara untuk menampilkan ID-nya adalah memakai perintah echo. Lalu ini variabelnya sebagai apa? Ini adalah sebagai key. Dan masukkan sesuai fieldnya, sesuai field yang ada pada database. Di sini field yang database itu adalah ID. Harus persis huruf besar kecilnya ya, karena ini bentuknya kecil semua, jadi kita tidak akan bingung. Yang pertama itu ID, yang kedua nama, yang ketiga gambar, yang keempat ID, harganya jangan lupa ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk tombolnya. Yang pertama tombol edit, dan yang kedua tombol delete. Kita kasih dulu pagar. Setelah itu kita coba terlebih dahulu, panggil localhost garis miring, nama foldernya itu adalah Aboba ya. Kita buka menu adminnya. Ada sedikit error di sini pada baris 28. PHP echo key. Di sini itu errornya pada unexpected insert and white space expecting strip. Baris 28 PHP echo. Kita cek di sini. Ini udah benar harusnya. Coba jangan pakai kutip. Di sini dari koneksi ya. Ini harusnya MySQL. Di sini datanya sudah tampil. Yang belum tampil itu adalah bagian ini harus sesuai ya. ID, lalu nama, baru gambar, dan yang terakhir harga. Jika ingin menambah kata-kata, di sini bisa langsung saya ditambahkan dengan menambahkan titik lalu pakai kutip. Misalnya untuk harga itu ingin ada kata-kata K-nya, misalnya 22K gitu. Ini bagian yang create sudah bisa ya. Nah, untuk agar gambar bisa terbaca, kita harus masukkan juga gambarnya gitu, sesuai dengan namanya yang ada di sini, yang ada di dalam database. Misal ini adalah Milk's Jelly sama Salted. Ini kita copy ke directory yang ada pada Aboba-nya.
Nah, jika ingin lebih rapi bisa juga ditambahkan sebuah folder baru dengan nama img misalnya, atau dengan nama aset, atau dengan nama upload, bebas terserah kalian. Dan nanti untuk menampilkannya itu sesuaikan dengan tag untuk menampilkan gambar. Tag untuk menampilkan gambar di PHP itu adalah dengan tag img. Nah, untuk bagian src kita masukkan si PHP yang echo ini. Dan jangan lupa karena kita di sini menggunakannya di tabel upload, di dalam masuk ke folder upload, jadi di sininya harus ditambahkan juga // upload garis miring baru si nama gambarnya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran dan style seperti itu bisa kalian sesuaikan ingin menggunakan timeline atau tidak gitu ya. Untuk create sudah beres, sekarang akan lanjut ke bagian create atau insert. Oke, selanjutnya kita bagaimana caranya untuk menambahkan data. Jadi pada menu admin ini kita akan coba untuk menambahkan data atau tombol untuk menambahkan data dulu gitu ya. Jadi di atas tabel itu ada tombol hyperlink, nanti itu akan diarahkan untuk ke menu menambah data atau form tambah data gitu. Bisa kita buat dengan nama form tambah .php mungkin ya, dengan nama tombolnya itu tambah data. Lalu kita buat file baru dengan nama form tambah .php. Nah, samakan ya form tambah php dengan nama filenya form tambah php. Nah, di sini kita pakai bahasa HTML, kita akan menuliskan formnya untuk menambahkan data. Di dalam form ini nanti kita tambahkan method action, dan satu lagi itu ada ends type. Contohnya itu seperti pada di sini ya. Di sini pada bagian form, nah ini ada action, method, dan ends type. Biasanya kita memakai action dan method saja, namun sekarang itu membutuhkan ends type. Kenapa? Karena kita akan mengupload sebuah gambar yang itu tuh bukan hanya berupa teks, tapi berupa file. Jadi di sini kita membutuhkan ends type multipart form data. Nanti itu adalah action, nanti akan dilempar ke file apa, lalu ada metodenya, metode yang digunakannya apa. Kalau saya akan menggunakan post, dan yang terakhir itu adalah ends type. Ends type-nya diisi dengan multipart form data. Selanjutnya di sini kita tambahkan label yang pertama, kita sesuaikan dengan ada yang di database. Yang ada di database itu tuh ada fieldnya itu berupa ID, nama, harga, gambar. Untuk yang ID ini auto increment, jadi bisa kita lewat dalam formnya. Langsung saja ke yang selanjutnya, itu adalah nama, harga, dan gambar. Nah, jadi di form tambah ini itu tuh ada nama, tipenya itu teks, name-nya itu kasih dengan nama. Selanjutnya
ada harga, tipenya tipe nomor, tambahkan placeholder karena saya satuannya itu bukan ribu tapi pakai k belakangnya gitu, jadi agar yang menginputkannya tidak bingung. Lalu selanjutnya ada gambar. Nah, untuk bagian gambar inputnya menggunakan tipe file, lalu ini sesuaikan saja. Dan yang terakhir ada tombol untuk submitnya, jadi input tipe submit. Jangan lupa dikasih baris baru atau BR, kasih break. Nah, sekarang kita coba. Nanti di menu admin ini ada tombol tambah data, ketika diklik keluar si form tambah data. Formnya sudah dibuat. Sekarang kita buat form ini akan dituju kemana gitu ya. Jadi si form ini actionnya masih belum ditetapkan, ini tuh akan dilanjutkan ke file insert gitu. Insert.php. Nah, di dalam insert ini ada proses di mana nanti di sini akan menguploadkan berkas, lalu menyimpan datanya atau nama-namanya ke database gitu. Yang pertama di sini kita akan ambil data file, yaitu akan kita ambil nama filenya, lalu di sini ada nama sementara. Kenapa kita perlu nama sementara? Karena ini nanti digunakan untuk si nama sementara ini untuk penguploadannya. Lalu untuk nama filenya nanti inginnya apa? Kalau ini files berkasnya berarti ini akan disesuaikan dengan nama berkasnya. Nah, berkas di sini ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam form. Kalau di saya name-nya itu berupa gambar, maka nanti di sini akan berupa files gambar. Jadi ini diganti dengan kata gambar, sesuaikan dengan yang ada di name yang di sini. Setelah itu, tentukan lokasi file yang akan dipindahkan. Nah, contohnya saya di sini akan dipindahkan ke dalam file atau ke dalam folder upload. Jadi untuk directory uploadnya saya singkat ya dengan variabel dir upload. Di sini akan disimpan ke dalam folder upload. Maka tulisannya itu berarti upload garis ini. Selanjutnya pindahkan file. Jadi di sini kan filenya udah diambil, lalu akan dipindahkan ke dalam folder apa? Nanti akan dipindahkan ke dalam folder img. Ya. Lalu dengan namanya itu apa? Namanya itu dari sini. Dir upload nama file. Gitu. Jadi nama sementara itu yang ini jenis filenya atau filenya diupload dan akan disimpan di dalam folder dir upload dengan namanya itu adalah nama file. Dir upload sama dengan map of loaded file, lalu
ini gunakan si nama sementara. Selanjutnya destinasinya itu adalah dir upload dan dengan nama filenya itu nama file titik koma. Ini juga jangan lupa titik koma. Selanjutnya ini file sudah terupload dengan baik dan nanti ada di directory uploadnya, yaitu di folder upload. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan datanya ke dalam database. Karena ada penggunaan database, selalu diawali dengan include once koneksi ke HP. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil value-value-nya terlebih dahulu, yaitu sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pada database. Nah, di sini yang kita butuhkan itu tadi itu dari nama, harga, dan gambar. Untuk ID-nya nggak usah karena ini sudah di auto increment. Nah, kita ambil dulu ada nama. Untuk nama itunya sesuaikan dalam form ya. Di sini name-nya nama. Arti dolar, dicek metodenya apa. Metodenya itu adalah post $_ post. Terus nama ininya itu adalah name-nya tuh nama. Setelah nama ada harga. Di sini name-nya juga berupa harga. Dan yang terakhir ada $ post gambar. Atau bisa juga sama dengan ini ya, nama file. Jadi nggak usah pakai $ post, langsung aja di sini nama file. Nah, selanjutnya kita akan panggil query-nya. Panggil query itu perintahnya mysql query, lalu masukkan variabel yang ada pada koneksi, yaitu di sini mysql ya, mysql, masukkan perintahnya. Untuk perintah menambahkan data itu menggunakan insert. Jadi di sini isinya itu query-nya insert into nama tabelnya. Nama tabelnya itu adalah product. Jadi insert itu product values. Selanjutnya value-nya apa aja? Value-nya disesuaikan. Di sini tuh ada yang pertama itu ID, karena ID bisa dikosongkan jadi ID itu no. Selanjutnya ada nama. Nama itu kita panggil $nama, tapi karena berupa string jadi kita harus kasih kutip ya. Selanjutnya ada harga. Nah, di sini harganya berupa integer atau berupa nomor, jadi kita langsung aja tulis harga tanpa kutip. Dan yang terakhir itu gambar atau nama filenya gitu. Oh ya, ininya harus nama. Nah, seperti ini ya. Karena ini berupa string juga, jadi pakai kutip lagi. Nah, setelah ini dimasukkan, nanti itu dia akan beres di halaman ini. Agar tidak menjadi halaman yang ngeblank atau halaman yang kosong, kita harus meredirect ya, atau mengarahkan. Setelah dia menyelesaikan perintah-perintah ini, dia akan pergi ke halaman apa gitu. Caranya menggunakan
menggunakan header. Ini contohnya. Header, lalu masukkan lokasinya itu http localhost, nama foldernya apa, lalu nama filenya apa. Di sini tadi itu kita memulai untuk pengreadnya itu atau menu adminnya itu di namanya menu admin, menu underscore admin php. Selanjutnya buka form tambah. Nah, untuk actionnya kita isi ke file insert php. Nah, jadi dari form tambah ini ketika kita submit, dia akan mengarahkan ke file insert php, lalu nanti dia akan menjalankan perintah-perintah untuk mengupload, lalu perintah memasukkan data ke database, dan terakhirnya perintah untuk diarahkan lagi ke menu admin. Nanti dia akan kembali ke sini. Selanjutnya kita tinggal coba saja. Kita refresh dulu. Nah, lalu kita klik tambah data. Di sini kita masukkan datanya. Untuk ininya kita masukkan juga file gambarnya sebagai contoh. Setelah itu di submit. Oh, ini ada typo ya. Nah, ini kurang tag. Kita ulangi lagi. Nah, untuk ininya di refresh dulu agar tiponya hilang. Submit. Nah, sampai sini berarti project sudah bisa di insert. Tinggal 2 langkah lagi, yaitu edit dan delete. Nah, untuk bagian edit kita memerlukan form yang baru gitu. Jadi di sini kita tambah file lagi dengan nama form edit. Nah, untuk bagian form edit ini agak spesial, tidak seperti pada create atau tidak seperti pada insert menambahkan data ya. Di sini itu sama kayak delete itu ada kata-kata where, dimana bagian ID mana ini yang akan digantinya gitu. Jadi ketika kita mengklik edit ini, dia akan mengedit data ke ID yang apa. Contohnya ini ID yang ke-7. Jadi ketika klik edit ini kita akan mengedit data yang ke-7 yang dimana mempunyai nama original, gambarnya ITDRI, harganya 22.000, dan ini yang nanti bisa diubahnya. Nah, di form editnya itu mirip seperti form tambah gitu ya, ada teks nama, number, file. Hanya bedanya kita akan memasukkan dulu data yang sebelumnya. Nah, jadi di awal-awal kita akan mencoba memanggil dulu datanya. Memanggil data atau meng-read data itu mirip seperti yang ada pada di sini, yang ada pada menu admin. Nah, yang ini bisa kita kopikan saja ke bagian form edit. ID-nya kita ganti dulu ke PHP. Nah, selanjutnya yang ininya itu ada berupa pendeteksian ID-nya yang keberapa. Nah, ini ada sebuah trik. Jadi untuk form itu kan ada 2 metode ya. Metode yang pertama itu post, tidak akan ditampilkan datanya dalam link, tapi yang kedua itu ada metode get. Metode get itu akan ditampilkan datanya pada link.
Nah, triknya itu seperti ini. Jadi ketika kita mengklik di sini itu pada bagian edit, nah kita akan diarahkan ke halaman form edit titik.php. Lalu di dalamnya ada tanda tanya yang berisikan sebuah ID, di mana ID-nya itu adalah yang dituliskan pada database HOK ID. Lalu ini refresh. Jadi ketika klik edit ini, nah di sini ada localhost abuba form edit php ID ke-7. Kalau ini ID ke-1, yang ini ID ke-2. Jadi ini akan menyesuaikan dengan pada data yang keberapa. Dan nanti pada di form edit ini kita akan ambil si ID-nya itu dengan cara menggetnya. Jadi ID sama dengan $_get, dan variabelnya samakan itu adalah di sini ID. Jadi triknya seperti itu. Walaupun di sini tanpa sebuah form, tapi karena get itu akan menampilkan sebuah link, jadi itu bisa dianggap sebuah form ketika kita menggetnya langsung pada form edit. Nanti dari sini kita akan menampilkan data sesuai dengan apa yang ada di data yang akan kita editnya gitu. Jadi di sini ada tambahannya select from product where ID-nya itu berupa ID yang di get. Jadi ID sama dengan $ID. Lalu nanti dimasukkan ke dalam ini result fetch MySQL shop. Dan secara mudahnya karena ini nanti akan dihitung sebagai for each ya, ditampilkannya. Jadi di sini kita tambahkan dulu PHP untuk for each ya. $data. Nah, selanjutnya form ini kita pindahkan ke dalam for each. Nah, untuk namanya ini berarti nanti akan terisi sendiri. Kita bisa tambahkan atribut value, lalu ini isinya itu adalah echo, lalu yang di ini itu berarti di sini tuh bagian nama ya, oke. Samakan dengan yang lainnya. Yang ini berarti harga, dan yang untuk gambar berarti ini bukan tipe value ya, tapi ya ininya masih gambar, cuman kita tambahkan juga tag img nya. Jadi ini tuh gambarnya itu sebelum itu gambar apa. Ini jangan pakai value sih, jadi pakai img. Ini tuh tadinya itu ada gambar berupa apa, gambarnya itu berada di dalam ininya upload, ada di dalam folder upload ya. Nah seperti ini.
search ini aja kita copy. Dan nanti akan diganti jadinya apa gitu. Selanjutnya kita coba dulu, refresh dulu, lalu kita misalnya edit yang ini. Nah, di sini sudah tampil ya. Namanya udah terisi, harganya udah terisi, terus ini contoh dari gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin actionnya. Nanti actionnya itu akan pergi ke file edit contohnya ya. Kita save baru dengan nama edit.php atau misalnya dengan nama update ya, update.php. Nah, ini akan mirip dengan apa yang ada di insert. Cuman yang bedanya itu adalah pada bagian MySQL query-nya. Di sini bukan insert into product values, tapi update table. Nah, jadi di sini itu ketikanya update, nama tabelnya itu berarti tabel produk, set, kolom pertama itu yang akan diubahnya itu misalnya nama gitu ya. Jadi nama menjadi isinya itu adalah yang diinputkan itu nama gitu ya, post nama. Selanjutnya ada harga. Kalau harga tanpa kutip karena berupa number. Lalu gambar. Kalau gambar harus pakai kutip lagi. Nah, yang terakhir ada kata-kata where. Nah, where di sini dimaksudkan ke produk yang mana atau ke produk yang mempunyai ID yang mana. Jadi di sini ada where ID sama dengan, nah, perbedaannya di sini. Jadi di sini kita harus tambahkan itu ID. Dan pada form edit juga kita harus tambahkan juga input baru. Tag input baru yang namanya untuk tipenya itu disembunyikan bisa dengan hidden. Lalu namanya ID dan langsung kita kasih value-nya itu dari yang kita ambil di sini. Jadi value PHP echo ID gitu. Kita cek dulu apakah masuk. Nah, ini ada ya, tipe hidden, namanya ID, value-nya 7. Nah, selanjutnya kita post dulu si ID-nya. Samakan ya, kalau kecil berarti kecil. Nah, di sini jadi where ID sama dengan ID. Nah, sekarang kita coba. Oh ya, jangan lupa dicek dulu si form editnya. Nah, actionnya itu adalah ke edit PHP, update PHP gitu. Sekarang kita
refresh dulu, lalu kita coba asalnya original jadi origin, harganya menjadi 21.000. Lalu filenya kita coba ganti filenya, filenya jadi ini misalnya, lalu submit. Nah, berhasil terubah. Nah, berarti sampai sini untuk bagian update beres. Tapi kita coba lagi kalau misalnya yang file gambarnya tidak diedit, jadinya gimana? Nah, jadinya malah hilang. Jadi di sini kita harus ada pendeteksian. Kalau misalnya filenya ada, yaitu gambarnya juga diganti. Tapi kalau misalnya filenya nggak ada, berarti nama filenya hilang, si gambarnya jangan ikut keganti. Nah, untuk bagian yang ubahnya berarti ya, bagian yang update. Nah, untuk bagian gambar ini ada pengecualian jika gambar itu nggak ada, atau gini ya, jika gambarnya itu tidak ada gitu, maka ini itu nggak usah diganti dengan gambar-gambarnya. Tapi kalau misalnya gambarnya ada, kita ganti dengan gambar-gambarnya. Kita benerin dulu, ini diganti lagi dengan ada gambarnya. Nah, kalau misalnya kita digantinya nggak pakai gambar gitu ya, kita cuman ganti ini aja. Nah, gambarnya tetap ada gitu. Nah, sampai saat ini berarti untuk project kalian sudah ada update-nya. Tinggal satu lagi, yaitu adalah bagian delete. Untuk bagian delete ini sangat simple dan sangat mudah. Kita bikin file baru dengan nama delete.php. Nah, yang ini juga mirip seperti update ya, cuma kalau update itu ada ininya. Kalau yang delete itu lebih gampang lagi, kita hanya menjalankan query untuk delete-nya saja. Tapi ini akan men-trigger dulu dari menu admin. Jadi ketika kita mengklik delete, kita akan diarahkan ke bagian delete.php. Lalu kita masukkan ID-nya seperti yang ini. Kita akan diarahkan ke halaman delete, lalu dengan ID yang keberapa, yang itu adalah data ID yang nanti akan terhapus. Dan di sininya juga ini sangat mudah sekali, mirip seperti ini. Include koneksi, lalu kita ambil dengan method get-nya itu berupa ID. Dan untuk query-nya, query delete itu delete dari nama tabel, di mana primary key-nya itu, ID-nya itu yang mana gitu. Jadi delete from product
where ID-nya itu adalah si $ID. Nah, kita save, lalu kita coba yang ininya kita refresh dulu. Nah, kita coba delete. Nah, ini berarti datanya sudah bisa di delete, sudah bisa diupdate, dan sudah bisa ditambah. Sekian berarti untuk proses CRUD dari sistemnya. Jadi silahkan kalian kerjakan dan ubahlah UI-nya sebaik mungkin, tampilannya sebagus mungkin. Boleh memakai template atau boleh juga memakai timeline dan sebagainya, atau boleh juga dengan cara manual. Kalian mau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.